Haleluya, Bapak Ibu sekalian, boleh kasih Shalom, salamnya. Abuna. Hai, Shalom Ibu Aceh. Selamat Halo, pagi. Mbak Buna, Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat Mapuna. pagi semuanya. Bu Dan itu Rani, salam. Salam Bapak Ibu semua. Oke, Shalom, Mama Dani. tetap semangat, jangan kasih kendor yuk, 1, 2, 3. Jangan Jangan Shalom. kasih kendor. karena kita selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, hati Tuhan ada pada kita, hati kita ada pada Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus selalu mengejar kesetiaan di dalam Yesus Kristus Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, apapun dan seperti apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan dan setia dalam melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita sepakat ya. Kita sepakat dalam doa. Sebelumnya kita mau pastikan dulu segala sesuatu dalam hati kita dan pikiran kita mau serahkan kepada Tuhan. Untuk itu kita mau percaya bahwa ketika kita berdoa bersama-sama, maka kuasa Tuhan yang nyata itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pasti terjadi lebih nyata dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa semua. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kuduskanlah dan sucikanlah hati kami. Kami serahkan pikiran kami dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kemuliaan, segala puji syukur, hormat kami tujukan hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Tuhan kami yang sangat baik, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mulia. Bahwasanya Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan sampai pada hari ini. Engkau juga yang memberikan kami penghiburan dan juga memberikan kami kesembuhan dan juga kesehatan dan mujizat. Kami sangat percaya bahwa kesepakatan hati kami di dalam mesbah keluarga dan mesbah doa pagi keluarga besar BW ini akan menghadirkan kuasa kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang terluka, dan juga kuasa kebangkitan bagi yang merasakan kelemahan dan juga kelesuan. Ada semangat yang baru di dalam persekutuan iman dan persekutuan hati yang percaya bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara. Untuk itu kami semua sepakat berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuktikan firman-Mu ya dan amin. Engkau melakukan percepatan pemulihan bagi hamba-Mu, dan hamba klaim, hamba deklarasikan bahwa percepatan pemulihan itu juga terjadi bagi kesembuhan mereka yang sakit dan lemah. Kesembuhan, percepatan terjadi bagi setiap orang yang percaya dan menyiapkan hati untuk Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari sama-sama kita song-song pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Kita mau perkatakan dengan iman saudara pujian ini yang saya percaya Anda semua bisa menyanyikannya. Kita semua mau memuji dan memperkatakan, menubuatkan melalui pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang tidak akan pernah gagal dalam setiap membuktikan kuasanya sebagai janjinya bagi orang percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau berjanji bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, akan menerima kuasa, menerima mujizat, akan mendapat kelegaan kalau kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberi kekuasaan. Dahaga kami akan dilepaskan, dan kami percaya itu terjadi atas kami Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yuk untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian terkasih, memasuki hari ini kita masuk di perikop yang baru saudara ya. 2 Tawarikh pasal yang ke-30 ya. Ya, Abuna berharap pembelajaran yang kemarin selalu disaksikan ulang kembali ya Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar itu supaya kita bisa mengerti dan hafal ya, untuk bisa memahami itu harus berulang-ulang ya. Jadi nggak bisa cuma sekali lewat lalu kemudian kita tidak mengulanginya kembali ya. Saran Abuna sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai mewakili setiap ayah yang ada di BW ini untuk anak-anakku ya. Sekalipun kalian sering nonton YouTube ya, pasti kalian generasi ini sering nonton scroll YouTube kesana kemari. Selain mencegah dan menjaga tidak sembarangan, tetapi Abuna ingatkan tidak akan merugi kalau kalian seringkali menyaksikan video di BW ya. Karena video di BW itu bisa menjadi warisan yang kita tidak pernah tahu apakah itu akan tetap ada atau nanti akan ada perubahan kebijakan ya. Sebagai contoh, baru-baru ini salah satu platform yang kami gunakan tiba-tiba mengubah kebijakan, kami tidak bisa melakukan live streaming lagi kalau pengikut kami belum 1000
Ya, jadi minimal 1000 followers baru bisa live streaming. Ya, satu sisi itu seperti nggak fair buat kami ya saudara. Tetapi memang itulah kenyataan yang ada. Karena dunia ini cepat sekali perubahannya saudaraku ya. Dunia ini bisa berubah dengan secepat kita menjentikan jari. Setiap apa yang menjadi kebijakan yang kita ketahui selama ini itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Kalau perubahan itu ada dan kami harus alami, kami harus ikuti, nggak bisa nggak ya, mau nggak mau kami harus lebih rajin untuk mengajak setiap orang bisa follow akun supaya kami bisa menyebarkan kabar baik dan menyebarkan firman Tuhan. Karena salah satu peperangan dan cara untuk menyebarkan kabar baik dan kebenaran firman Tuhan yang sehat adalah salah satunya adalah dengan platform live streaming itu ya. Sekalipun persyaratannya sekarang harus 1000 pengikut baru bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya dalam kesempatan ini juga kalau kita tidak cepat bergerak, kita tidak bisa mengatasi perubahan tersebut ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati Abuna minta tolong kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengabarkan kepada setiap saudara-saudara dan juga teman-teman, kasih tahu, ajak mereka untuk follow platform YouTube maupun juga Instagramnya BW supaya target itu tercapai. Sebenarnya itu bukan menjadi keinginan kami saudara ya, tetapi bagaimana lagi, karena itu yang menjadi standar sekarang ya. Karena perubahan standar penilaian itu salah satunya sekarang adalah followers Bapak Ibu. Dan itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita lawan. Satu-satunya cara adalah kita atasi apa yang menjadi perubahan itu, supaya kita tetap punya peluang ya. Anda bisa lihat dunia ini semakin mengecilkan peluang orang-orang yang ingin mengabarkan Injil ya. Kenapa? Karena secara fakta, saya bicara terus terang, secara fakta akun yang mengabarkan kabar baik secara sehat ya pada kenyataannya tidak semudah itu ya. Sekalipun ada beberapa cara yang mungkin bisa dikatakan cara yang gampang-gampang saja, bisa saja gitu, tapi kenyataannya tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya percaya Bapak Ibu juga mengasihi BW sama seperti mengasihi saya. Untuk itu ajak ke saudara-saudara dan teman-teman untuk bisa follow akun BW supaya paling tidak pengajaran yang benar berdasarkan Injil Kristus itu boleh dinyatakan dan bisa menjadi berkat bagi setiap generasi ya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya suatu saat nanti kalau ada pola dosa itu bisa diputus, sehingga kita dengan hanya mengajak mereka lalu kemudian menghimbau mereka untuk follow, suatu saat nanti akan ada kegerakan Roh Allah yang akan bekerja di waktu yang tepat, dan itu akan menjadi starting point dimulainya warisan yang baru untuk memutus pola dosa. Seperti halnya apa yang akan kita baca berikut ini ya, di 2 Tawarikh pasal 30. Ya, dalam 2 Tawarikh pasal 30 kita mau sama-sama baca ya saudara. Di situ perikopnya Hizkia merayakan Paskah. Artinya setelah pemulihan tempat ibadah selesai dikerjakan, ia bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Tetapi bukan hanya tentang mengenai Paskah, tapi ada pesan yang lain yang akan saya bagikan. Kita baca Hizkia 2 Tawarikh pasal 30 ya. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua.
karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita merayakan Natal, ya paling gampang ilustrasinya adalah merayakan Natal. Itu pasti di setiap keluarga punya tradisi bikin kue, betul ya? Bikin kue atau masak sesuatu yang menjadi tradisi turun-temurun dari setiap keluarga dalam merayakan Natal. Dan biasanya tradisi atau kebiasaan ini diikuti oleh anak cucu yang ada di keluarga besar gitu. Jadi seperti sebuah warisan yang terpola secara otomatis namun sistematis, setiap tahun akan dilakukan. Oh ya, nih kayak opung aku ini. Kalau setiap Natal aku bikin opung, aku bikin kue ini, atau macam opung yang di sana itu loh. Kalau setiap Natal bikin arsik atau segala macam lah, itu contohnya ya. Terus seperti akong yang di sana itu, oma kalau bini, pokoknya bagaimanapun caranya apa yang menjadi kebiasaan setiap perayaan itu bisa turun-temurun menjadi warisan walaupun tidak disuruh gitu ya. Jadi secara otomatis terjadi, namun secara sistematis itu akan terpola. Nah, tapi itu kalau misalnya hal yang baik ya, itu karena kue Natal ya. Tapi bagaimana jikalau yang secara otomatis dan sistematis itu yang diwariskan bukanlah kebiasaan yang baik tetapi kebiasaan yang buruk? Pertanyaannya, apakah kita akan teruskan? Lalu kalau misalnya kita jawabannya tentu tidak, Abuna. Lalu bagaimana cara kita memutusnya? Nah, lalu kita bingung, iya ya, cara memutusnya bagaimana ya? Nah, saudara, di sini punya latar belakang bagaimana Hizkia mengundang seluruh Israel dan Yehuda untuk kembali kepada Tuhan setelah masa panjang penyembahan berhala, setelah masa panjang di mana orang-orang tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup, setelah masa panjang di mana orang-orang terbiasa tidak, kalau misalnya diproyeksikan ke sini, tidak datang ke gereja. Beberapa tahun yang lalu kita ingat masa-masa pandemi COVID. Setelah masa pandemi COVID ada banyak yang terwariskan secara otomatis dan sistematis. Apa itu? Otomatis setiap orang sudah tidak lagi mudah datang ke gereja karena orang sudah terpola kebiasaan baru. Dan secara sistematis setiap orang pada intinya membiarkan dan menganggap itu sebagai hal yang biasa, Bapak Ibu. Tetapi saudara, tahukah saudara, ini merupakan pola yang tanpa kita sadari, sesuatu yang berpotensi bisa membuat pola dosa sebagai warisan untuk keturunan kita turun-temurun. Karena apa? Karena sudah terpola yang baru, Bapak Ibu. Cukup lama masa orang itu berdoa secara online, ibadah secara online, sehingga lebih enak pilih pakai online. Padahal mampu untuk pergi datang, padahal bisa untuk pergi ke gereja, sudah tidak pandemi lagi, akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengikuti secara online. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau kita lihat bagaimana dari apa yang kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ternyata para imam, bahkan para imam suku Lewi pun juga tidak cukup waktu dan tidak cukup banyak, tidak cukup siap menguduskan diri. Ini bicara mengenai Lahid Kadesh yang kemarin kita bahas. Banyak orang-orang yang sudah tidak berpikir lagi kalau menghadap Tuhan itu harus mempersiapkan diri. Nah, ketika online keenakan, tidak perlu persiapan. Yang penting cukup datang, cukup dengar, saudara. Dan akhirnya ini menjadi pola dosa yang diwariskan untuk keturunan-keturunan kita. Tetapi ada poin yang penting di ayat yang ke-7. Ada satu kalimat di sana, janganlah berlaku seperti nenek moyangmu. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu. Kalau berdasarkan teks asli Ibrani itu sebutnya mirip, bukan jangan berlaku seperti nenek moyangmu, tetapi jangan menjadi, ya, jangan menjadi seperti pendahulumu atau leluhurmu. Ya. Kalau berlaku itu kan mungkin hanya berperilaku, tapi pikirannya belum tentu sama. Tapi kalau menjadi, berarti konteksnya adalah diartikan kita nggak boleh punya pemikiran yang sama dan juga pemahaman yang sama dan juga tingkah laku yang sama seperti pendahulu kita. Berarti kita yang menjadi pendahulu nggak boleh mewariskan hal yang itu kepada keturunan kita, supaya tidak terulang pola dosa dari generasi sebelumnya ke generasi sesudahnya. Karena dalam teks Ibrani ditulis sebagai alatechyu ka'avotechem. Jangan menjadi seperti leluhurmu. Ya, apa maknanya? Ini seruan, sebuah perintah sebenarnya untuk break the cycle, ya, memutus rantai kebiasaan buruk dan dosa yang tanpa kita sadari atau sadari menjadi warisan bagi keturunan kita kemudian. Paling gampang contohnya seperti tadi, kebiasaan ibadah online yang dialami oleh angkatan COVID itu jadi warisan oleh angkatan generasi sekarang. Tapi ada hal yang lain yang perlu kita catat supaya tidak jadi warisan anak-anak kita atau warisan keturunan kita. Ya, jangan mewariskan kemarahan, jangan mewariskan ketidaksetiaan, jangan mewariskan ketidakjujuran. Lalu harus mewariskan apa, Abuna? Jelas mewariskan lawan dari itu semua. Mewariskan kerendahan hati, mewariskan kelemah lembutan, mewariskan kesetiaan, mewariskan pertumbuhan iman, mewariskan buah kasih. Supaya generasi-generasi kita berikutnya itu menjadi generasi pembuat sejarah rohani baru di dalam keluarga kita. Mereka berani menjadi generasi masa depan yang berbeda dengan generasi masa depan yang lainnya. Sehingga ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja, mereka tidak mengikuti budaya kerja yang penuh kompromi. Dan ketika mereka ambil pelayanan, mereka tidak menjadi pelayan gereja, pelayan Tuhan yang mengulangi kesalahan pelayanan yang dilakukan oleh angkatan mereka sebelumnya, yaitu mungkin kita. Mereka melihat kita cuma sekedar pelayanan seperti ritual, nggak pakai hati. Kalau ada waktu boleh melayani, kalau nggak ada waktu nggak melayani. Kalau ada waktu ke gereja, kalau nggak ada waktu lebih milih nggak ke gereja. Padahal sudah tahu gereja butuh pelayan Tuhan, gereja butuh jemaat. Tetapi kita lebih memilih untuk tidak datang ke gereja. Hari-hari ini tuh angkatan banyak seperti ini, saudara. Banyak orang lebih memilih, gampang lah nanti, tinggal nonton aja di YouTube. Jadi nggak perlu datang ke gereja. Mereka tidak punya rasa belas kasih dan empati bahwa
begitu butuhnya sebuah gereja untuk ada orang-orang yang boleh hadir, ada orang-orang yang boleh mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab rumah Tuhan. Satu sisi ini sebuah keprihatinan, tetapi sisi lain kita harus bisa melihat ini adalah sebuah kenyataan. Tetapi apakah kita akan berpangku tangan dengan kenyataan yang ada? Tentu kita harus lawan, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Kita harus ambil keputusan, yaitu dimulai dari diri sendiri. Ada sebuah kesaksian ya, seorang bapak. Dia kerja di Filipina, ya dulunya dia baik, tapi begitu kerja di luar kota, di luar negeri, langsung mulai menjadi buruk balik, udah jadi pemabok, saudara ya. Singkat cerita, bapak yang satu ini memutuskan untuk bertobat dan memutuskan untuk memulai segala sesuatu dengan manual. Apa itu? Ketika yang lain udah mulai menggunakan ibadah secara YouTube dan lain sebagainya, dia tetap datang ke gereja. Dia tetap mau membantu hamba Tuhan di pelayanan di gereja. Dia melakukan semua yang bisa dikerjakan di dalam rumah Tuhan itu. Dia memutuskan untuk tidak menjadi sama seperti apa yang terjadi di teman-teman sejawatnya. Dan sekarang, saudara, dia menjadi seorang misionaris. Ada satu perkataan kalimat yang menjadi inspirasi bagi setiap misionaris yang ada di gereja-gereja, yaitu perkataannya begini: kutuk itu harus berakhir di saya, karena berkat dimulai dari saya. Mari sama-sama kita perkatakan, letakkan tangan di dada. Kutuk atau dosa itu harus berakhir di saya, karena berkat itu dimulai dari saya. Amin. Ayo kita perkatakan sekali lagi sambil pejamkan mata. Kutuk itu harus berakhir di saya, karena berkat Tuhan dimulai dari saya. Engkau mendengar setiap perkataan kami ya Tuhan Yesus hari ini. Setiap pola pikir, paradigma dan pemahaman yang salah itu harus berakhir dalam diri kami sendiri. Karena kami harus mengakui, ya, saya sudah mulai tidak menghormati pelayanan di gereja. Saya sudah mulai tidak menghormati tatanan pelayanan di rumah Tuhan. Saya mulai tidak menghormati kesiapan hati untuk datang menghadap kepada Tuhan. Saya mulai tidak menghormati cara Tuhan memberkati saya dan cara Tuhan menolong saya. Tetapi itu semua harus berhenti hari ini di dalam diri kami masing-masing. Karena kami percaya ketika kami mengambil keputusan, itu semua berakhir dalam diri kami, dan kami memulai sesuatu yang baru, maka berkat Tuhan itu juga akan dimulai daripada diri ini. Dari diri ini akan keluar berkat-berkat pertolongan Allah. Engkau akan menjadikan kehidupan kami sebagai caramu untuk mendemonstrasikan bahwa setiap orang yang benar-benar kembali menguduskan dirinya, menguduskan pelayanannya, mempersiapkan hatinya dalam melayani Tuhan, mempersiapkan hatinya sebelum bekerja, mempersiapkan hatinya sebelum studi sekolah, mempersiapkan hatinya sebelum melakukan aktivitas hari ini, maka berkat itu akan dimulai dari orang-orang itu. Dan itulah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk kesembuhan Hizkia. Kami perkatakan Tuhan sebagaimana janji-Mu. Kami percaya Tuhan dan kami perkatakan Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami siapkan hati kami setiap pagi karena kami percaya Engkau akan bekerja secara supranatural adikodrati kuasa-Mu, dan darah-Mu yang kudus menyembuhkan anak Hizkia dari
sakit penyakitnya Tuhan. Proses buang-buang air ini kami hanya perkatakan, kami tidak khawatir. Inilah cara Tuhan untuk mengeluarkan semua racun dalam tubuhnya. Itu yang kami perkatakan dan itu yang kami imani. Sama sebagaimana apa yang hamba imani kemarin Tuhan. Kalau Engkau melakukan hal percepatan kepada hambamu, Engkau juga melakukan hal percepatan kepada anak Hizkia ini. Tuhan berkati orang tuanya, Tuhan berkati kakek neneknya, opungnya dan seluruh keluarganya. Tuhan berkati dokter dan tim medis yang menanganinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang mempersiapkan diri dalam studi mereka hari ini, dalam kegiatan persiapan untuk upacara bendera mungkin di hari Minggu. Tetapi kami perkatakan Tuhan, biarlah anak-anak kami tetap datang ke gereja. Sekalipun hari Minggu adalah hari memperingati kemerdekaan negara kami Indonesia, tetapi kami tidak boleh lupa tugas dan kewajiban tanggung jawab kami sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya. Kami pun wajib tetap datang ke gereja. Kami pun wajib untuk datang beribadah. Kami justru wajib di tanggal 17 Agustus itu. Kami harus berdoa bersama, mendoakan kesejahteraan bangsa kami. Supaya bangsa kami terhindar dari malapetaka, supaya bangsa kami terhindar dari orang-orang jahat, supaya bangsa kami terhindar dari perpecahan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau sepakat lakukan ini, maka kami yakin dari bangsa kami akan muncul berkat-berkat Allah yang mensejahterakan kami sebagai rakyatnya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau yang akan mengambil setiap perkara dalam kehidupan kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Yang putus asa Tuhan berikan motivasi dan visi yang baru, sehingga kehidupan semakin berarti. Sekali lagi kami perkatakan, setiap pola dosa dan kutuk itu harus berakhir di diri kami, karena kami yakin kalau kami berbalik kepadamu Tuhan, kami mengikuti kembali jalan-Mu, maka berkat-Mu akan dimulai juga dari diri kami sendiri. Dan kami siap menerima berkat, dan kami siap untuk Tuhan jadikan berkat bagi setiap orang yang kami temui, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih dan kuasa pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dan engkau terima. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan mengaruniakan setiap anugerah yang terindah dalam kehidupanmu. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memastikan kehidupanmu hanya terarah kepadanya. Ia melimpahkanmu damai sejahtera, Ia melimpahkanmu kebahagiaan. Ia akan melimpahkanmu sukacita dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan mujizat yang tidak biasa terjadi atasmu. Keluar masukmu diberkati, kemanapun engkau pergi, berkat-berkat Allah akan menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kau kerjakan hari ini, yang kau rencanakan hari ini, yang kau doakan hari ini, berkat surgawi itu akan memperlengkapi keberhasilan, keberuntungan yang akan mengikuti hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berlimpah-limpah, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang percaya bahwa pola dosa itu diputuskan hari ini, dan berkat-berkat Allah dimulai hari ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, tetap semangat dan bersuka cita. Anak-anak harus tetap berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih semua. Bapak Ibu. Terima kasih Abuni, Ibu Leri, Bapak Ibu semua ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuni. Tuhan berkati juga. Terima kasih Abuna. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Selalu ya. Oke, katakan sama-sama. Tetap semangat, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Tetap semangat. Bu Nancy, cucunya ya. Iya. Iya, lucu banget tuh. Baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Jadi bangga ya, cucu Bu Nancy. Dadah.